kita tahlim dulu, kita kirimkan hadiah beserta doanya pada muslim dan muslimat, khususnya niatin orang tua kita, saudara kita. Sekaligus kita alumni almarhum guru kita pada malam hari ini, itu Kiai Uti Kurtusi. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zadihi wa dzurriyyatihi wa libaitil kiram. Sayyidul lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailah wa khalimati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maqdin siddiq wa qasman 'ali wa raqiati sahabati ajmain wa tabi'in wa tabi'in bi sanadi yaumiddin. Sayyidina lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah jami'an ya ulama ya suhada wa salihin usulan wa yudrabani samirin 'abdul qadir jalani al-badri qaddasallahu sirrul ajiz al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina ususan dari sayyidina Muhammad Mustafa sampai ilang wa itu yang biarin yang tidak wa itu nama saja berkau ususan dari apa ya sudah yang disebut wa hidayahi yang haji dunyati gajiran jira wa ilasan bihaji itu terus dengan wajib yang jira wa ilahi haji kosan yang bagi kosan maka supaya sampai Muhammad dan tanyakan wa ilasan bihaji sama pembunuh wa supaya sampai haji akan nanti lahir yang wa ilahi muhdar wajib sari boleh wa ilahi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang supaya khususan apa juga ikram nikmat wa supaya khususan haji masih supaya khususan haji masih hadal wa ilahi habi muhsin bin Musa bin Abdullah atas supaya khususan haji Musa bin Abdullah alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina jadina jalatina lima sayyidina wa ma'adina wa liman nawaqna 'alaina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات خصوصا إدارة أبي وإدارة أمي وإدارة حاجة عبدنا تكبر لجدنا كابرنا جمعنا ورحمة أجل الأمر وسمينا الحليم الجمع يترم الدنيا وسلم وبرهير شهدنا إلى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أخرج فلما قالوا لا إله إلا الله لا
Subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anta yuhabbina ma wa yuhabi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimi wa li'azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ulana tunajina biha min jamil aman wal afad wa taqdilana biha jamil aja wa tudahiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una ya Allah innaka ala darajat wa tubaliguna biha sulqayat min jamil khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma fir lana wa li walidayna wa liman lahu haqqun alaina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al sawaba wa qarana min al-Qur'anil azim wa ma'allallahu min la ilaha illallah wa ma syafa'na min subhanallah wa bihamdihi wa ma shallaina ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hadzal majlis hadiyatan minna wa asilah wa rahmatan nazila wa barakatan syamilah wa syarafatan mutaqabbalah ila hadrati habibina wa syafiina wa qurratil ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabat wa tabi wal ulama'il amilin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan ila hadrati sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa khususan summa ila arwahi jamaah majlis hidayah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afina wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum wa quburahum rawdatan min riyadil jinah wa la taj'al quburahum wa quburahum ufratan min nufarin niran. Allahumma jannibhum lahum minan nar wa hijatan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa bidan lahum minan nar. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan alaina wa ala ahli kubur nurun bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Irfa'na mudarajat wa ta'ib lahum hasanat wa kafir anhum sayyi'at wa anzil jannata ma'abai wal maghfir rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Allah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi wa sallam. Wa
السيرة النبوية ويعم صحابة يا أبي مرحبا
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya kasiran nawal wa ya khaliqa jami'al af'al wa wafiqna li niyatil khairi fi jami'il aqwali wal ahwal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para kesepuhan, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, para remaja, wabil khusus jamaah majlis taklim yang sama-sama saya hormati dan mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala
Alhamdulillah bahwa dengan kudrat iroda serta inayahnya pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan bermacam-macam kenikmatan, terutama sekali nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat badan, sehingga alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan dua telapak kaki, mengayunkan kedua belah tangan kita dari tempat masing-masing menuju majlis taklim dalam rangka menggugurkan kewajiban yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita mendapat ridho dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Serta mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat badan, sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan selalu kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikut akan ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah, sebelum pengajian kita dilanjutkan, ada jamaah kita yaitu saudara Idam Khalid yang lagi dirawat. Kita doakan mudah-mudahan beliau disembuhkan kembali, diangkat penyakitnya, mudah-mudahan bisa bergaul lagi sama kita. Ala hadiniya wa ala kulli hadisana wa ila hadratin nabi khususan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah, alhamdulillah nggak terasa sama kita. Tahun kemarin kita penutupan, sekarang penutupan lagi. Saking udah betahnya di dalam dunia nggak terasa puasa lagi. Yang alhamdulillah kemarin bulan Muharram adalah bulan untuk mensucikan badan kita dari dosa-dosa. Bulan Sya'ban untuk mensucikan hati kita. Bulan Ramadan untuk mensucikan ruh kita, yang semuanya akan kembali kepada yang maha suci ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita menuju bulan suci Ramadan, bulan yang suci. Makanya kita dibersihkan pertama dari jasad kita, yang kedua dibersihkan yaitu hati kita. Dengan bulan Sya'ban yang ketiga dibersihkan ruh kita melalui bulan Ramadan, bulan yang maha suci, bulan yang suci untuk menuju ke Allah yang maha suci. Kenapa bisa disebut bulan suci? Sebab bulan Ramadan adalah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Dari bulan Muharram satu kebaikan dibalas 70 kebaikan. Bulan Sya'ban satu kebaikan dibalas 700 kebaikan. Bulan Ramadan satu kebaikan akan Allah balas 1000 kebaikan. Bahkan itu di luar malam Lailatul Qadar. Ketika malam Lailatul Qadar, satu malam akan lebih baik daripada 1000 bulan. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan keberkahan bagi umat Islam. Bahkan bukan hanya umat Islam, seluruh umat-umat yang punya agama luar daripada Islam kebagian berkahnya. Saking berkahnya bulan Ramadan, biji salak yang keras pun jadi empuk. Biji salak bulan Ramadan.
bulan yang maha berkah, berarti kita harus gembira, berarti kita harus merasa senang, berarti kita harus merasa bunga dengan adanya akan datangnya bulan suci Ramadan. Sedangkan katakannya Nabi, man kariha biduhuri Ramadan haramallahu jasadahu alamir. Barang siapa yang girang, yang bunga, yang gembira datangnya bulan Ramadan, Allah akan haramkan jasad orang tersebut daripada api neraka. Alhamdulillah. Baru bunganya doang, Pak. Baru senangnya doang, baru gembiranya doang datangnya bulan suci Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya daripada api neraka. Bulan puasa belum, cuma senangnya itu benar-benar senang. Bukan karena mau beli baju baru, bukan karena mau dagang timun suri, bukan karena punya ternak ayam mahal, karena mau ngadepin puasa senangnya, karena itu bulan yang bulan makbulah dan bulan berkah, senang. Allah udah haramkan jasa kita. Apalagi ketika kita udah laksanakan puasa, ini luar biasa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Satu hari aja kita puasa di bulan Ramadan. Siapa orang yang puasa bulan Ramadan, Allah akan hapus tuh dosa-dosanya yang lalu. Bisa jadi kita masuk ke surga dari bulan Sa'ban, dari bulan dari bulan Muharram, Rajab, Roah, dari bulan Rajab, Roah, puasa, bersih dosa kita, dijamin masuk ke surga. Luar biasa. Jadi pada malam hari ini pengajian kita adalah pengajian penutupan sementara, dikarenakan kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kenapa pengajian kita ditutup? Sebab Allah ciptakan 1 tahun adalah 12 bulan. 2 bulan, 11 bulan Allah mempersilahkan untuk dipakai makan dan minum siang ataupun malam. Tapi Allah minta 1 bulan aja Ramadan untuk puasa, jangan makan siang dan jangan minum siang. Supaya fokus ibadah kita puasa, jangan sampai ada gangguan. Sekalipun ngaji wajib, tapi masih ada waktu, kita tunda dulu, kita fokus dulu sebulan penuh untuk melaksanakan ibadah puasa. Padahal mah lebih baik, lebih bagus ketika kita puasa ongkoh ngaji ongkoh. Tapi kan kita repot, banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi 1 bulan Allah minta kepada kita umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Kenapa kita diwajibkan puasa sebulan penuh? Allah untuk mengetes manusia keimanannya, takwa apa enggak. Sebab Allah dalam Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa atas kalian semua sebagaimana umat-umat yang terdahulu puasa. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang takwa. Coba nih bulan puasa, kalau dia puasa berarti dia takwa, berarti takut ke Allah, takwa ke Allah. Tapi kalau ada orang yang nggak puasa, bulan puasa malah ngerokok, bulan puasa malah jajan, bulan puasa makan di warteg, atas sama ditutup, kakinya masih kelihatan goyang-goyang. Islam ongkoh, Islam tapi enggak takwa. Disitulah Allah ngetes mana yang takwa kepada Allah, mana yang enggak. Dilihat aja bulan puasa.
Tujuannya juga Allah memerintahkan puasa la'allakum takut, bahwa kita supaya jadi orang yang takwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, jalani perintahnya, jangan melawan. Emang 11 bulan kita nggak pengen tuh makan dan minum siang hari? Kenapa harus kita puasa? Zaman dulu Nabi Adam di surga dipersilakan apa yang dia pengenin silakan makan, tapi Allah ngasih syarat yang satu jangan dimakan, buah kuldi. Tapi setan merayu, akhir kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa kegoda pengen makan buah kuldi, saking kepengen nafsu. Dirayu sama setan. Akhir kemudian dimakan tuh buah kuldi sama Nabi Adam. Akhir kemudian setan tenggorokan, macet. Jadi tengok laki-laki ini ya, mau perempuan sampai ke dada, ke tete, berjendol. Tobat Nabi Adam, diusir Nabi Adam dari surga. Akhir kemudian tobat, diterima tobatnya. Tapi Allah mewajibkan puasa 30 hari siang dan malam. Kenapa? Sebab untuk melebur dosa. Sebab dengan hawa nafsu Nabi Adam makan buah kuldi. Hawa nafsu itu dikendalikan sama setan, makanya harus dilawan hawa nafsu. Caranya bagaimana untuk melawan hawa nafsu? Jangan makan dan minum di siang hari. Puasa khususnya makna buat Nabi Muhammad siang hari doang, malam silakan mau bagaimana juga makan dan minum bersetubuh sama istri malam ini masalah bebas, cuma siang aja Allah minta kepada umat Nabi jangan makan dan jangan minum di siang hari untuk mengetes sebab hawa nafsu itu dengan adanya makan dan minum. Kalau dikurangi makan dan minum, otomatis nafsu lemah. Coba aja lah dalam keadaan kita puasa loyo. Jadi nggak pengen kemana-mana tuh, pengen tiduran aja ya. Sangat lemas puasa. Itu berarti hawa nafsu dilawan. Dengan puasa enggak makan dan enggak minum supaya nafsu itu loyo, supaya nafsu lemes enggak mau maksiat kepada Allah. Makanya diwajibkan kepada kita bagi umat Nabi Muhammad puasa sebulan penuh, jangan makan dan jangan minum di siang hari. Berarti bila mana orang itu melaksanakan puasa, itulah tandanya orang takwa. Tapi kalau enggak ada yang puasa, berarti itu Islam tapi enggak takwa, lemah imannya, dikendarai sama setan, hawa nafsunya. Syarat puasa yang berstatus agama Islam, berarti keluar daripada Islam gak wajib sholat, gak wajib puasa. Islam akil, berakal, balik, kuat melaksanakan puasa menurut fisik dan syara. Menurut pandangan manusia bahwa ini orang kuat, jabatannya mah gede. Menurut agama juga nggak ada halangan, nggak ada haid kalau perempuan mah. Nah bila mana nggak ada halangan kuat menurut syarat dan menurut fisik, maka wajib puasa. Tapi ketika menurut fisik mah kuat, ini perempuan kuat, tapi haid. Menurut syarat ini haid, kuat mah kuat, tapi menurut agama nggak boleh puasa, itu mah nggak wajib puasanya. Bahkan kalau maksa puasa perempuan yang lagi haid, itu hukumnya haram. Kita harus pakai peraturan agama, ya, jangan pakai hawa nafsu. Jangan pakai hawa nafsu. Kata agama enggak boleh sekalipun menurut pandangan manusia itu kuat, berhubung ada halangan haid, berarti enggak wajib puasa. Boleh enggak puasa kalau haid.
Tapi jangan laki-laki ngaku haid. Kata dia mah haid apa kan? Men apa kali men? Ya sebab itu ceritanya itu kita balikin lagi riwayat waktu almarhum Abah Haji Uji datang tamu perempuan lelaki. Waktu itu sholat zuhur kata Abah Haji Uji kita sholat dulu. Kata perempuan Abah Haji saya lagi men. Ya nggak apa-apa nggak men, nggak lagi halangan mah, nggak sholat zuhur nggak apa-apa. Bapak-bapaknya ngikutin Pak Haji saya juga sama lagi men. Kata dia men apa tadi? Men mah khusus orang perempuan. Kalau laki-laki mengaku-ngaku men, apaan gitu? Ya, nggak ada alasan laki-laki nggak puasa, laki-laki nggak sholat. Jangan ngiri kepada perempuan. Sebab syaratnya harus kuat menurut fisik dan agama ataupun syarat. Itu syarat wajibnya puasa. Adapun syaratnya puasa yang pertama kita harus niat. Niat. Entah kita malam Sabtu, entah malam Minggu. Kita ikutin pemerintah aja lah apa nanti besok hari Minggu juga penutupan di Cilaok. Kita tungguin informasi aja. Mudah-mudahan sama. Ya itu syaratnya puasa yang pertama niat. Ketika kita puasa enggak niat enggak sah. Niat kita malam Sabtu, kalau hari Sabtu mah niatnya wajib malam. Wajib dinepin niatnya dari dur maghrib sampai dur subuh. Tuh di pelebah mana kita mau niatnya. Niat puasa. Niat puasa mah pakai bahasa kita juga jadi. Niat saya puasa besok bulan Ramadan. Niat saya puasa besok juga jadi. Kalau niatnya bahasa Arab mah nawaitu sauma godin an adai fardi sahri ramadhani hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Mau ramadhani ke ramadhana terserah. Tapi kalau orang baca kita mah mau di Alfai di Fathul Mu'in di Fathul Qorib di kitab-kitab fikih pasti itu ramadhani. Nawaitu sauma godin an adai fardi sahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala bilobat. Ini banyak Ramadana di TV juga Ramadana. Saya mau mengikuti Ramadana terserah. Ramadana terserah yang penting nih niat. Menurut mazhab Imam Syafi'i tiap malam kita wajib niat. Kalau enggak niat puasa Ramadan enggak jadi puasa. Puasanya enggak sah tapi wajib ngeker kayak puasa, enggak makan enggak minum, cuma enggak sah puasanya. Makanya kehati-hatian kita bermazhab kepada mazhab Maliki. Imam Maliki mah boleh niat sebulan penuh, sebulanan. Nawaitu shauma syahri kullihi. Malam pertama tuh nawaitu shauma syahri ramadhani enggak apa-apa, ramadhana enggak apa-apa. Nawaitu shauma syahri ramadhana kullihi enggak apa-apa. Atau nawaitu shauma syahri kullihi. Kata Imam Maliki cukup sekali niat. Nah, karena takut kita ada yang kelupaan di satu hari enggak niat, maka kita bertaklid kepada Imam Maliki. Pada malam pertama kita niatin sebulan penuh. Takutnya kita ada yang kelupaan enggak niat. Nah, jadi yang syarat yang pertama kita wajib niat. Kalau enggak niat enggak sah. Wajib niat. Yang keduanya kita mempertahankan pembatalan puasa. Ya, pembatalan puasa kita jaga, pembatalan puasa kita raksa. Dan kegiatan-kegiatan di bulan puasa banyak. Ya kata Kanjeng Nabi, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga dipersiapkan buat 4 golongan. Yang pertama talil Quran. Ayo baca Quran bulan puasa. Ada habis sholat dapat setengah lembar, atau dapat selembar. Di sholat sekeburunya kita lah. Jangan sampai kosong tuh sehari membaca Quran. Oh, mau 1 bulan khatam. Oh, mau
sebulan 2 kali 3 kali hatam mah, kita mah minimal enggak hatam juga setiap waktu sehari kita baca Quran. Sebab orang yang baca Quran kata Kanjeng Nabi dipersiapkan surga. Surga dipersiapkan yang pertama untuk orang yang baca Quran yang terus di rumah. Saya mah nggak katalah Quran, nggak bisa baca Quran, tapi katalannya kulhu doang. Kulhu aja nggak apa-apa, bolak-balik. Kulhu yang baca Quran, kulhu ya Quran juga sama. Ya itu kerja. Makanya ngadres, ya ngadres, tapi sekarang katanya nggak boleh kuat-kuat, siapa yang ngelarang? Itu yang masa kita diparangin, nggak ada yang parangin. Itu mah kita mah ngeliat sikon aja. Kalau kira-kira di kampung ini nggak biasa sampai sahur, biasanya sampai jam 10 Kan ada di satu tempat dari habis sholat isya ngadres nih sampai sahur ada sampai ngomong sahur, terus latihan kali masjid-masjid itu. Ada juga, jangan disalahin juga ada. Kalau di kita yang begitu ada bangsa di demo masjid ya, jangan di sholat taraweh kita seres minimal jam 10 atau tengah 10 udah istirahat. Itu. Yang kedua, ibadah di bulan puasa selain daripada baca Quran, hafizul lisan, dijaga lisan kita daripada ngomong-ngomongin orang, daripada marah-marahin keluarga, anak, istri, jangan. Apalagi orang lain mah kita omelin, kita omongin, kita gibahin, jangan. Jaga lisan kita. Lebih di puasa, di bulan rajin, di bulan puasa, jaga lisan kita. Kalau orang udah bisa jaga lisan, nggak timbul keributan. Kalau orang udah bisa jaga lisan, insya Allah persiapkan al-jannatul mustaqatul ila al-batin. Yang pertama disiapkan surga itu orang yang baca Quran, yang kedua orang yang bisa jaga lisan. Sebab lisan ini lebih tajam daripada senjata, lebih bahaya daripada senjata. Kalau senjata bisa paling juga bisa ngabunuh satu orang, udah tuh. Tapi dengan adanya lisan bahaya, semua ngebet. Lisan bahaya ya. Satu baca Quran, dua hafizul lisan, yang ketiga orang yang memberi makan. Orang dalam keadaan lapar, kita beri makan. Orang yang dalam keadaan kelaparan pasti lagi butuh, kita kasih makan. Tuh orang yang kasih makan, orang yang kelaparan itu dipersiapkan surga. Makanya di bulan puasa dalam keadaan kelaparan semua banyak yang ngasih takjil ya, ngasih takjil, ngasih pembukaan, ngasih makan, yang kesempatan. Itu mah rata-rata orang yang puasa dalam keadaan lapar, kasih banyak yang ngasih makan, yang ngasih takjil. Itu disiapin surga bagi orang yang ngasih, orang yang kelaparan. Sekarang orang pada ngerti. Ya, Bomo yang tahun-tahun kemarin yang masa corona, yang bagi-bagi nasi bungkus di jalanan banyak. Sebab orang nggak boleh kemana-mana. Ya, makanya banyak yang ngasih nasi bungkus. Alhamdulillah, satu juga dulu mah tahun kemarin mah banyak tuh kiriman nasi bungkus. Sekarang udah normal lagi, nggak ada lagi. Aduh. Yang keempatnya orang yang dipersiapkan surga untuknya, yaitu orang yang puasa saumal Ramadan. Orang yang melaksanakan, yang mengerjakan puasa Ramadan, jaminannya surga itu. Wayahnya setahun sekali puasa, jangan masya Allah solege, sok kuat, sok gagah nggak puasa, masya Allah, rokok di mana-mana, nggak malu jangan sekarang. Itu anak siapa? Anak kita. Kenapa tuh orang tuanya diem aja, keluarganya juga sama nggak puasa? Ini bahaya. Ya, kalau sekarang kita sama orang tua kita disoboduin, wahnya kita maka anak kita jangan sampai kayak begitu.
Kita mikir sendiri, nanti kesemuanya rusak atau masa depan generasi masa depan rusak. Kalau orang udah nggak mau sholat, udah nggak mau puasa, udah rusak usahanya. Ya, 4 golongan dipersiapkan surga. Makanya kita tingkatkan ibadah di bulan puasa. Yang pertama kita baca Quran, yang kedua jaga lisan kita jangan sampai ngomongin orang. Ini bulan puasa ngerumpi, masya Allah, jangan ujung-ujung ngomongin orang. Jangan ngerumpi. Udah belanja aja, udah jelas belanja pulang. Itu. Ya, yang nomor ketiganya orang yang ngasih makan orang kelaparan. Yang keempatnya orang yang puasa bulan Ramadan, itu jaminannya surga, masya Allah. Ya, kapan lagi kita laksanakan puasa Ramadan? Tahun depan belum tentu umur kita masih panjang, belum tentu kita masih kuat. Mumpung kita masih kuat, mumpung masih umur kita masih ada, kita laksanakan puasa. Kalau bisa mah yang kemarin juga kita kodokin. Ya, kodokin masih ada waktu sebelum datang Ramadan besok, masih ada waktu. Kodok yang kemarin buru-buru kodokin. Kodokin, bayar hutang wajib dibayar hutang. Masya Allah. Jangan buat hutang duit doang, puasa juga sama. Puasa, sholat itu wajib dikodok, wajib dibayar. Nah, selanjutnya ibadah di bulan puasa mana? Tarawih. Ayo kita sholat tarawih 20 rakaat sama witirnya 3, 20 rakaat. Mau di mana aja silakan ramein masjid.